Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita bersama, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu adalah tujuan di antara Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersama. Bagaimana kita hidup dalam ketaatan, wafat dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dibangkitkan dalam keadaan tidak bersunat, dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa sandal. Kemudian pertama kali dibangkitkan, maka matahari akan didekatkan. Dikala matahari didekatkan, maka di saat itulah awal di mana kita akan mendapatkan hasil daripada amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Kemudian setelahnya, maka ada yang kita kenal dengan namanya Al-Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di telaga tersebut, dan siapapun yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya, karena kita berada di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, bukan waktu yang singkat. Kemudian dikala kita berada di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, maka di saat itulah kita bercerita antara satu dengan yang lainnya, sampai kapan kita akan seperti ini. Maka kita pun saling mengatakan, ayo kita cari siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita mengatakan yang paling dekat dengan Allah adalah ayah kita, Adam alaihissalam. Semua kita berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Masalahnya bukan mencari Nabi Adam, tapi waktu mencari Nabi Adam itu bukan singkat. Ada lagi yang menyebutkan puluhan ribu tahun lamanya. Di mana kita akan mencari Nabi Adam alaihissalam? Setelah kita mendapatkan Nabi Adam, namun Nabi Adam tidak bisa, nafsi, 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 jiwaku, diriku, aku tidak sanggup. Carilah Nuh. Kita cari Nabi Nuh, dan mencari Nabi Nuh bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, bahkan ribuan tahun lamanya. Kita tidak tahu kemana kita akan cari, bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, di mana dia berada. Kemudian dikala kita sudah payah mencari Nabi Nuh, tiba-tiba kita mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami di sini? Maka di saat itulah Nabi Nuh mengatakan, aku tidak bisa menolong kalian. Nafsi, 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 jiwaku, diriku. Pergilah kalian mencari Nabi Ibrahim. Kita pun mencari Nabi Ibrahim. Pertanyaannya masih sama, di mana kita mencari? Bagaimana bentuk dan sifatnya? Di mana dia berada? Allahu a'lam. Sehingga butuh waktu yang sangat lama. Begitulah seterusnya mencari Nabi Musa, mencari Nabi Isa, dan terakhir kita mencari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, ana laha, ini adalah tugasku, ini adalah kewajibanku. Dan di saat itulah Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah pemimpin anak Adam. Tapi yang ingin kita maksudkan ikhwatul Islam, bahwa ternyata waktu kita berada di sana bukan sangat singkat. 50.000 tahun baru di padang mahsyar, belum lagi mencari Nabi Adam puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, kita tidak tahu. Mencari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir baru kita mendapatkan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tahu berapa tahun lamanya berada di sana. Kemudian setelah Nabi datang kepada Allah, maka itu baru awal daripada hisab.
Dan yang pertama kali dihisab adalah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya Nabi menyebutkan nahnul akhirunal awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama. Dan di antara makna umat yang pertama adalah umat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kabar gembira sekaligus adalah kabar duka. Gembira kalau seandainya Allah mudahkan hisab kita. Duka kalau seandainya kita tidak punya amalan. Kalau seandainya hisab itu membawa kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, berarti yang pertama kali masuk neraka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dihisab, maka ada yang namanya mizan, timbangan. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditimbang, catatan amalan akan ditimbang, dan amalan yang kita lakukan di dunia juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah timbangan, ada yang namanya sirat. Sirat itu adalah jembatan titian. Kalau seandainya kita selamat, maka ada hisab yang kedua setelahnya. Kalau seandainya kita tidak selamat, maka di bawahnya ada yang bernama Jahannam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita selamat dari sirat, maka ada yang namanya qantarah. Qantarah itu artinya juga jembatan, atau nama lainnya adalah hisab. Jadi hisab itu ada dua kali. Yang pertama hisab yang menentukan surga atau neraka, sedangkan yang kedua hisab yang tidak menentukan surga atau neraka, tapi semuanya akan masuk surga. Itulah yang disebut dengan qantarah. Kenapa harus dihisab yang kedua ikhwatul Islam? Tujuannya bukan untuk menentukan surga atau neraka, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk membersihkan siapapun yang akan masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hatinya. Karena yang menjadi permasalahan terberat itu ikhwatul Islam adalah masalah hati. Dan Allah tidak ingin ada siapapun hamba yang masuk surga kecuali mereka yang betul-betul bersih hatinya. Maka itulah gunanya apa yang namanya qantarah, untuk membersihkan hati kita sebelum kita masuk dalam surga. Dan kalimat yang akan disampaikan kepada kita, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, akan kami cabut semua penyakit hati. Setelah kami cabut penyakit hati, baru kami masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan ada yang masuk surga sampai mereka bersih hatinya. Kita ikhwatul Islam, tidak ada yang memberikan jaminan hati kita bersih, hati kita selamat. Tidak ada yang bisa menjamin. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menjamin. Karena memang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berumur 4 tahun, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kabilah yang namanya kabilah Sa'ad bersama ibunya Halimah As-Sa'diyah, sebuah daerah yang bernama Taif. Nabi bermain bersama anak-anak yang lainnya. Dikala Nabi bermain, tiba-tiba datang malaikat Jibril, dan mereka anak-anak tidak tahu itu malaikat, jin, syaitan dan yang semisalnya. Dikala malaikat datang, Nabi sedang bermain, maka diambilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman Nabi, mereka lari dan mereka datang kepada ibunya Halimah, wahai Halimah, anakmu dibunuh, anakmu dicuri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh malaikat Jibril, dibaringkan di atas batu, dibelah dadanya, diambil warna hitam yang ada di dalam hatinya. Kemudian Jibril mengatakan, hadza hadzuz syaitanu mink, wahai Muhammad, ini adalah bagian syaitan yang ada di dalam dadamu. Dibersihkan oleh malaikat Jibril, dibuang bagian syaitan yang ada di dalam dadanya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempat asalnya, ditutup lagi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dia adalah pembantu Nabi, dia tahu bagaimana sifat Nabi, dia selalu bersama Nabi, dan dia mengatakan, belahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut masih aku saksikan walau Nabi sudah berada di kota Madinah. Artinya bukan cerita, betul-betul dibelah oleh malaikat Jibril untuk membersihkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin hatinya hati yang paling mulia. Sedangkan kita siapa yang menjaminnya? Maka dari situlah di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia
Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Itu adalah singkatan daripada doanya. Tapi doanya panjang sekali ikhwatul Islam. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ada yang hafal doa ini? Kalau kita tidak hafal ikhwatul Islam, maka cukup bagi kita mengambil potongannya. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan akhlak yang mulia kecuali sumbernya dari hati yang mulia pula. Setiap kali kita berbicara tentang akhlak, maka asal muasalnya adalah hati yang bersih, hati yang suci. Maka baru di saat itulah kita akan berbicara tentang akhlak. Sehingga keedah berbicara tentang akhlak adalah mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih, hati yang tidak ada sifat dendam di dalamnya, sifat ghibah, sifat menghina, mencaci. Hati yang bersih, bersih dari segala-galanya. Maka dari situlah Nabi SAW menyebutkan, di antara salah satu yang membuat amalan kita berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan akhlak yang mulia. Dan itu tidak akan kita dapatkan kecuali dari hati yang mulia. Karena mereka yang memiliki hati yang mulia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwa tidak akan ada yang masuk surga kecuali mereka yang sudah bersih hatinya dari segala-galanya. Dan itu adalah dasar daripada berbicara tentang akhlak. Siapapun yang berbicara tentang akhlak, maka mereka bertanya kepada hatinya, seberapa besar irinya kepada saudaranya, seberapa besar gangguan dia kepada saudaranya, seberapa besar dia melihat yang negatif dari kaum muslimin. Maka dilihat daripada hatinya. Sehingga di antara salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Sering-seringlah kita mengucapkan kalimat ini ikhwatul Islam, karena itu adalah dasar daripada kita berbicara tentang akhlak yang mulia. Setelahnya baru kita berbicara tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya contoh kita tidak lain tidak bukan manusia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dipilih oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul? Siapa yang tahu kenapa Allah pilih nabi menjadi nabi dan menjadi rasul? Dan pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Apa sebabnya? Bukan akhlak. Karena bukan. Karena itulah jawabannya. Hati yang paling bersih itu adalah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sebelum menciptakan makhluknya, Allah sudah tahu makhluknya ada atau tidak? Tahu atau tidak? Allah tahu jumlah makhluknya atau tidak? Tahu. Ketika Allah belum menciptakan manusia, maka Allah tahu makhluknya. Ini makhlukku bernama fulan, ini Adam, ini anaknya Daud, ini Ibrahim, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya, hambanya yang bernama manusia, Allah sudah tahu. Ini hadiah tadi yang menjawab ya. Masya Allah. Silakan Pak. Barakallahu fiikum. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah tahu bagaimana makhluknya. Sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, jangankan Allah, Nabi Adam sudah tahu siapa anak-anak keturunannya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Adam anak keturunannya padahal mereka belum ada. Tidakkah kita tahu dikala Allah ciptakan Nabi Adam, maka Allah perlihatkan kepada Adam, ini Adam adalah anak dan keturunanmu. Tiba-tiba Nabi Adam melihat salah seorang anaknya lain dari yang lain. Maka Nabi Adam bertanya, ya Allah ini siapa? Allah mengatakan itu adalah Daud. Itu adalah anakmu, keturunanmu. Allah bertanya kepadanya, atau Adam bertanya kepada Allah, berapa umurnya Allah? Maka Allah mengatakan umurnya 60 tahun. Adam dikala mendengar kalimat 60 tahun, dia mengatakan terlalu singkat umurnya. Maka di saat itulah Adam mengatakan, ya Allah, ambil umurku 40 tahun, berikan kepada Daud,
Maka pada akhirnya Daud berumur 100 tahun karena syafaat dari ayahnya Adam alaihissalam. Kemudian umur Nabi Adam 1000 tahun. Ketika umurnya 960 tahun, maka datang malaikat maut. Adam bertanya, "Wahai malaikat, kenapa engkau datang?" Maka malaikat mengatakan, "Untuk mencabut nyawamu." Apa jawaban Nabi Adam? "Umurku masih ada 40 tahun." Maka malaikat kembali mengatakan, "Bukankah 40 tahun telah engkau berikan kepada anakmu yang bernama Daud?" Fanasiya Adam. Adam mengatakan, "Saya tidak ingat." Dan Adam tidak ingat bukan celaan untuknya, karena umurnya ribuan, hampir 1000 tahun. Kita saja perkara yang 20 tahun yang silam, rata-rata kita lupa. Apalagi Adam ratusan tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai 950 tahun. Bagaimana Adam akan ingat? Jadi lupa itu nikmat atau azab? Nikmat atau azab? Nikmat. Orang yang pelupa adalah orang yang sempurna. Yang tidak pelupa, dia tidak sempurna. Karena kalau kita tidak lupa, maka bisa bahaya. Tidak akan ada di antara kita yang tidur di malam hari, karena kita semuanya ingat. Makanya itu adalah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, lupa, agar kita selalu berbaik sangka kepada ayah kita Adam alaihissalam. Adam lupa, fanasiya Adam, Adam lupa, maka anak keturunannya juga lupa. Lupa itu bukan azab, bukan siksaan, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Coba kalau ada orang yang tidak lupa, mereka ingat akan kesalahan semua yang kita lakukan, mereka ingat. Bagaimana muamalah kita dengan manusia? Lihat tetangga, kita ingat, oh dulu dia yang berkata kasar kepadaku. Kita lihat misalnya adik-adik kita, dulu dia yang berhutang kepadaku. Semuanya kita ingat. Maka kita tidak akan pernah menilai baik orang lain. Makanya dikala setiap kali kita berbicara tentang Adam, berbicara tentang yang baik-baik saja. Dan memang semuanya terbaik. Dan di antara salah satunya, nasiya Adam fanasiya dzurriyyatuhu. Adam lupa, maka keturunannya juga lupa. Dan lupa itu bukan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita selalu lupa. Apalagi lupa kepada hutang. Itu baru azab. Tapi lupa akan kesalahan orang lain, lupa akan kekeliruan orang lain, itu adalah nikmat yang sangat indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah untuk menjadi orang yang pelupa. Lupa akan kebaikannya yang dia berikan kepada orang lain. Itu merupakan di antara salah satu ciri tanda orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ikhwatul Islam, ketika Nabi Adam memakan buah yang ada di dalam surga, Allah mengatakan, "Wahai Adam, jangan makan buah tersebut." Kenapa Nabi Adam memakannya? Karena lupa. Kenapa Nabi Adam memakannya? Jangan pernah berburuk sangka kepada ayah kita Adam alaihissalam. Apakah Adam tidak tahu kalau buah itu diharamkan oleh Allah? Tahu. Kenapa Adam tetap memakannya? Kalau kita mengatakan Adam memakannya karena dia melanggar aturan Allah, berarti kita tidak beradab kepada ayah kita Adam alaihissalam. Kenapa Adam memakannya? Masya Allah, ini nak, Masya Allah, sini nak, Masya Allah, sehat nak ya, Masya Allah, ini untuk kamu, baca tidak baca yang penting hadiah untuk kamu ya, Masya Allah, sehat selalu nak ya, jadi anak soleh ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Bilang sama abinya jawabannya salah ya. Taib. Taib, itu yang penting anak ya. Taib. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa Adam memakan buah tersebut? Iblis dikala memberikan nasihat, dia menggunakan nama Allah. Dia mengatakan, demi Allah, aku hanya memberikan nasihat kepadamu. Bukan berarti Adam tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Nabi Adam orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan dia dengan tangannya, itu kemuliaan Adam alaihissalam.
Makanya di akhirat yang pertama kali kita cari adalah Adam. Kemudian tiba-tiba Adam yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal sengaja melakukan larangan Allah. Tidak, bukan itu alasannya. Tapi alasannya karena syaitan mengucapkan kalimat Allah. Demi Allah, aku ini adalah orang yang memberikan nasihat kepadamu. Adam tahu iblis itu adalah musuhnya, kita semua tahu. Tapi dikala iblis mengatakan aku memberikan nasihat kepadamu demi Allah, maka Adam ingin mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila disebutkan kalimat Allah, maka wajib bagi kita mengagungkan setiap ada kalimat yang disebutkan nama Allah. Wahai fulan, demi Allah, bantu diriku. Wajib hukumnya kita membantu orang tersebut karena dia menggunakan kalimat Allah. Maka tidak boleh bagi kita sembarangan untuk mengucapkan kalimat demi Allah, wallah, tallah, billah. Tidak boleh sembarangan. Demi Allah, aku punya hutang, bantu aku. Wajib kita membantunya. Kalau kita tidak bisa membantu sedikit, bantu banyak. Untuk mengagungkan, bukan untuk dia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu ayah kita Adam alaihissalam adalah orang yang paling mulia. Nah, kita kembalikan ikhwatul Islam. Adam ketika diperlihatkan oleh Allah zuriatnya, keturunannya, kalau Adam saja bisa memperlihat atau bisa melihat anak dan cucunya, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Allah sudah tahu berapa jumlah makhluknya. Allah sudah tahu bagaimana keadaan makhluknya. Allah sudah tahu bagaimana nanti mereka akan diciptakan. Allah semuanya tahu. Dan Allah tahu kalau ada sesuatu yang tidak terjadi kemudian terjadi dan bagaimana terjadi, Allah tahu akan itu semua. Kemudian dikala Allah melihat makhluknya yang bernama manusia, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah yang hatinya paling bersih. Dan mereka yang paling bersih hatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Allah memilih Nabi menjadi manusia yang termulia, karena hati Nabi adalah hati yang paling mulia di antara semua hati yang ada. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, karena hati Nabi adalah hati yang paling mulia. Kemudian hati yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul adalah hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Artinya yang menentukan kita bersama adalah hati. Maka sering-seringlah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Jangan bakhil kita mengucapkan kalimat ini, karena di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memilih kita menjadi hambanya agar diberikan kepada kita hati yang sehat, yang selamat. Karena apabila hati sehat, hati selamat, maka kita akan mendapatkan predikat akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang paling mudah memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali adab dan akhlak yang mulia. Makanya ada sebuah riwayat ikhwatul Islam dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita. Bukan berarti tidak masuk di dalamnya laki-laki, tapi ini adalah kebiasaannya. Ada yang mengabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia cuma sholat 5 waktu, tidak ada sholat sunnahnya. Dia hanya berpuasa wajib-wajib saja, tidak ada puasa sunnahnya. Dia hanya melakukan kewajiban yang inti. Tapi di antara salah satu sifatnya, dia bersih hatinya, dijaga lisannya, dijaga pandangannya. Bagaimana keadaannya ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Hiya fil jannah. Dia adalah salah seorang di antara penduduk surga. Kemudian Nabi SAW kembali dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, ada salah seorang wanita, termasuk di dalamnya laki-laki. Ada di dalamnya wanita atau seorang wanita yang dia salat wajib sudah pasti, tidak ada satupun salat sunat kecuali dia lakukan semuanya. Salat malam tidak pernah absen, selalu dilakukan. Puasa sunnah selalu dilakukan, semuanya. Akan tetapi dia mengganggu tetangganya. Lisannya pedas, hatinya tidak ada menilai positif terhadap orang lain. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia berada di dalam api neraka. Maka kiaskan kepada yang lain. Artinya ikhwatul Islam, patokan pertama itu adalah hati. Bagaimana penilaian kita kepada orang lain. Maka dari situlah setiap kita yang berbicara tentang adab dan akhlak harus mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh para ulama.
Dan salah satunya adalah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang bermadzhab Maliki. Siapapun di antara kalian yang berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia, wajib tahu akan 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kaedahnya. Yang pertama, orang yang berakhlak, yang beradab, kaedahnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Di dalam riwayat yang lain, falyakul khairan aw liyaskut. Siapapun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan dia tahu suatu saat nanti dia akan kembali kepada Allah, maka ingat, katakan kalimat-kalimat yang baik atau diam. Katakan kalimat yang baik atau diam. Makanya di dalam bahasa auliyaskut, auliyasmut, ada sukut, ada sumut. Sukut itu ikhwatul Islam bagi mereka karena ada di antara sebahagian kita yang dia memang suka berbicara, maka dia menahan dirinya untuk tidak berbicara, maka disebut dengan falyaskut. Ada di antara kita yang mungkin kebiasaannya pendiam, maka itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling banyak menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka ada 2. Yang pertama antara 2 paha, dan yang kedua antara 2 jenggot. Antara 2 jenggot artinya adalah lisan. Lisan itu yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun di antara kalian yang bisa menjamin 2 ini, maka aku jamin surga untuknya. Kalau seandainya kita bisa menjamin 2 ini, jaga lisan, jaga kemaluan, Nabi jamin surga untuk kita. Tapi kalau seandainya babul mukhalafah, kalau seandainya kita balikkan hadis ini, siapapun yang tidak bisa menjaga 2 ini, maka Nabi pun tidak bisa menjaga surga untuk dirinya. Karena memang 2 ini penyebab orang masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Banyak yang masuk neraka gara-gara lisan, gara-gara kemaluan. Maka Nabi mengatakan, "Itman li", jamin untukku beberapa ini. Dan disebutkan salah satunya lisan, kemaluan. Aku akan jamin untuk kalian surga. Artinya ikhwatul Islam, akhlak itu adalah langkah mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah dengan akhlak. Tapi tentu kita harus tahu akhlak itu yang mana. Karena orang tidak akan mungkin berakhlak kecuali mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahu agama Nabi. Bagaimana kita berakhlak kalau kita tidak tahu Nabi? Karena Nabi itu adalah barometer ukuran kita bersama dalam adab dan akhlak. Bagaimana kita akan berakhlak kalau kita tidak tahu agama? Maka akhlak itu ikhwatul Islam bukan sekedar akhlak begitu saja, enggak. Akhlak itu adalah bagian daripada agama. Artinya orang tidak akan punya akhlak yang mulia kecuali dia tahu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu baru disebut dengan akhlak. Karena setiap daerah punya tabiat yang berbeda. Apakah semuanya termasuk dalam kategori akhlak? Belum tentu. Makanya akhlak itu supaya kita bersatu di dalamnya. Apa ukurannya? Agama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut dengan akhlak. Makanya ikhwatul Islam, kita tahu kisah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, dia itu adalah abangnya Ali bin Abi Talib. Kurang lebih 2 tahun lebih tua daripada Ali bin Abi Talib. Dan dia itu adalah orang yang paling disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara alasan Nabi menyayangi dirinya karena dia mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far itu adalah orang yang sangat mirip dengan Nabi. Dan dia adalah anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai dirinya. Kemudian dikala dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara umum ketika orang-orang Mekah mereka beriman kepada Nabi, maka mereka mendapatkan gangguan. Ketika mereka mendapatkan gangguan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan hijrah. Dan hijrah yang pertama dilakukan adalah hijrah ke sebuah daerah yang bernama Habasyah. Jumlah mereka tidak banyak, hanya kurang lebih 12 orang sahaja, termasuk di dalamnya anak dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
keluarga yang pertama kali hijrah dalam agama Islam adalah anak dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman dan Ruqayyah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka hijrah ke Habasyah. Habasyah itu adalah daerah yang bukan muslim, daerah Nasara. Dan di antara alasan Nabi memerintahkan mereka hijrah ke sana karena rajanya adalah raja yang adil dan mereka beragama Nasara. Nasara itu adalah agama samawi, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka sampai, jumlah mereka hanya 12 orang saja. Tiba-tiba mereka ingin kembali pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Apa alasan mereka pulang ikhwatul Islam? Karena di kota Makkah mereka mendapatkan kabar kalau penduduk Makkah itu sudah beriman kepada Nabi. Maka mereka pun pulang ingin bertemu dengan keluarganya, ingin kembali ke kampung halamannya. Kenapa didapatkan kabar kalau orang-orang Mekah itu beriman kepada Nabi? Nabi ikhwatul Islam, di antara salah satu yang Nabi lakukan adalah membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang sangat indah. Dan orang yang paling bagus bacaannya adalah baginda Nabi SAW. Nabi fasih di dalam bacaannya, bagus suaranya, semua keindahan ada pada diri Nabi SAW. Maka tiba-tiba, dikala Nabi berada di Ka'bah Al-Musharrafah, Nabi membaca suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalimat ini adalah kalimat yang bersaja. Seperti ibarat pantun lah. Kita suka berpantun atau tidak? Ketika ada orang berpantun, kita mendengarnya seronok. Kalimatnya tersusun. Bahasanya bagus. Dan tidak ada yang bisa mengatakan demikian. Dan tidak ada yang bisa melakukan yang demikian kecuali mereka yang ahli dalam bahasa. Dan orang Arab adalah mereka yang ahli dalam bahasa. Ketika mereka mendengarkan kalimat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, mengalahkan semua pantun-pantun yang mereka buat, sehingga mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini sampai Nabi selesai membacanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membacanya, di dalam surah An-Najm ayat terakhir adalah sajadah, yaitu sujud sajadah. Maka dikala Nabi selesai membaca ayat ini, Nabi sujud. Karena saking terpukaunya orang-orang Mekah dengan mendengarkan lantunan ayat yang dibaca oleh Nabi SAW, mereka tidak bisa menahan dirinya. Ketika Nabi sujud, maka mereka semuanya ikut sujud bersama Nabi SAW. Dikala mereka sujud bersama Nabi SAW, maka di saat itulah terdengarnya berita semua penduduk Mekah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di Habasyah juga mendengarkan berita yang sama. Maka mereka pun pada akhirnya ingin pulang ke kota Mekah. Mereka pun pulang berbondong-bondong datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ternyata ketika mereka sampai di Mekah, beritanya tidak seperti itu. Ternyata orang Quraisy, mereka tidak beriman kepada Nabi. Mereka tidak bisa menahan dirinya untuk tidak sujud kecuali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayat-ayat yang indah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beritanya salah, maka pada akhirnya mereka kembali mengumumkan untuk hijrah yang kedua. Itulah alasannya kenapa ada hijrah yang kedua. Hijrah ke Habasyah itu dua kali. Yang pertama dipimpin oleh cucu Nabi atau oleh menantu Nabi Utsman, dan yang kedua dikala mereka pulang ternyata beritanya salah. Ada di antara mereka yang tetap berada di Mekah, ada di antara mereka yang kembali ke kota Habasyah. Maka hijrah yang kedua ini dipimpin oleh yang namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah kenapa ada hijrah yang kedua, apa alasannya dan bagaimana ceritanya. Kemudian ikhwatul Islam, rombongan yang kedua jumlahnya tidak sedikit. Rombongan yang pertama 12 orang masuk ke kampung kita biasa. Tapi coba tiba-tiba ada rombongan 70 orang, 80 orang masuk ke kampung halaman kita. Maka kita pun akan bertanya, kenapa mereka datang? Apa alasannya? Kalau ada orang yang masuk ke kampung halaman, yang kita minta yang pertama kali adalah mana KTP-nya? Dari mana asalnya? Begitu juga dengan orang-orang Habasyah. 70 bukan orang yang sedikit. Dan Habasyah itu bukan daerah yang kaya. Tidak. Orang daerah yang miskin, datang pendatang yang lain, tentu daerahnya semakin bersaing, bukan semakin miskin. Semakin banyak persaingannya. Maka di saat itulah Raja Habasyah memanggil mereka semuanya. Dikala dipanggil ikhwatul Islam,
Maka raja ini bertanya, kenapa kalian datang seperti ini ke kampung halaman kami? Apa yang menyebabkan kalian datang? Apa alasannya? Apa kata Ja'far? Di saat itulah Ja'far mengatakan, ayyuhal malik, kunna qauman ahli jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if fa kunna ala dhalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasula minna na'rifu nasabah wa sidqah wa amanah wa afafah. Maka Ja'far bin Abi Talib mengatakan, wahai raja, dulu kami adalah kaum jahiliyah, na'budul asnam, kami menyembah berhala, dan kami menyembah bangkai atau kami memakan bangkai, dan kami melakukan fawahish, perzinahan dan semua yang bentuknya fawahish, wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan tali silatul arham, wa nusi'ul jiwar, dan kami tidak bagus terhadap tetangga, ya'kulu minna ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if, yang kuat akan menindas yang lemah, yang kaya akan memakan yang miskin. Fakunna ala dzalik, dan kami selalu berada dalam keadaan ini sampai Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang kami tahu nasabnya, kami tahu keadaannya, kami tahu jalurnya, kami tahu amanahnya, kami tahu kesucian dirinya. Itu yang disebutkan oleh Ja'far kepada raja. Kemudian apa kata Ja'far? Fada'ana ilallahi liwahidah, dan ini adalah tauhid atau ini adalah akhlak yang pertama. Maka nabi tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kami untuk beribadah kepada Allah. Artinya adab dan akhlak yang pertama seorang hamba adalah dikala mereka mengubudiyahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun kita, kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak. Kalau ada di antara kita yang meminta selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang mengadukan nasibnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak. Agar kita tahu, adab dan akhlak yang pertama itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Kepada manusia itu urutan yang berikutnya, tapi urutan yang pertama kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya Ja'far bin Abi Talib pertama kali bercerita kepada raja. Dia mengatakan, wahai raja, ketika dia muncul, nabi ini muncul, maka yang pertama kali beliau perintahkan kepada kami adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan Allah mengatakan, engkau kami utus wahai Muhammad untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang pertama itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, fada'ana ila Allahi liwahidah wa na'budah wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarah wal authan. Yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Tinggalkan keadaan kalian, tabiat kalian, bagaimana kalian dulu tidak, atau menyembah yang lainnya. Kalian menyembah patung, berhala dan yang semisalnya. Kemudian apa kata Ja'far? Wa amarna bisidqil hadis. Baru Nabi menyebutkan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk jujur dalam berbicara. Wa adail amanah. Nabi memerintahkan kami untuk menyampaikan amanah. Wasilatur rahim. Nabi memerintahkan kami untuk menyambung tali silaturahim. Wa husnul jiwar. Nabi perintahkan kami untuk baik terhadap tetangga. Wal kaffu anil maharim. Dan kami meninggalkan sesuatu yang haram. Wad dima. Dan kami juga meninggalkan perkara yang berkaitan dengan darah. Wa nahana anil fawahish. Kemudian Nabi melarang kami melakukan perbuatan fahisyah, zina, liwat, LGBT, semua bentuk perbuatan fahisyah dilarang. Wa qauluz zur. Nabi larang kami untuk mengatakan perkataan yang dusta. Wa akli malil yatim. Nabi larang kami untuk memakan harta anak yatim. Wa qazfil muhsanah. Nabi larang kami untuk menuduh orang tanpa ada alasan. Wa amarana an na'budallaha wahdahu la syarikalah. Wa amarana bis salati waz zakati was siyam. Itulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan adab dan akhlak yang pertama, agar kita tahu orang yang punya adab dan punya akhlak adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab yang harus kita tahu, adab kepada Allah itu apa. Kemudian setelahnya adab kepada Nabi apa. Kemudian baru adab kepada
orang tua, orang yang lebih tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama, bahkan kepada hewan sekalipun ada adab dan akhlaknya. Tapi nomor yang pertama atau yang pertama kali harus kita tahu adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita beradab atau berbicara tentang adab kecuali kita tahu apa hak Allah yang harus kita tunaikan. Baru kita namanya orang yang beradab. Orang atau seorang muslim bagaimanapun keadaannya, selama mereka beribadah kepada Allah, maka semuanya adalah orang-orang yang memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita bisa selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ikhwatul Islam. Jadi adab yang pertama, kaedahnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Yang kedua, hadisnya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini adab yang kedua, kaedahnya di antara bagusnya Islam seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita itu fokus kepada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Kalau yang tidak mendatangkan manfaat, kita tidak mengurusnya. Kita tidak mungkin tahu semua perkara-perkara yang ada di dunia. Kucing tetangga yang hilang, kalau kita tidak diminta untuk mencarinya, maka biasa-biasa saja. Ada orang yang bercerai, tidak usah kita tanya apa alasannya, kenapa mereka bercerai, tidak usah. Apalagi kalau ada yang poligami, diam-diam saja. Itu bukan urusan kita, itu istilahnya. Tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan sesuatu yang tidak ada faedah bagi dirinya. Urusan orang, kerjakan urusan kita. Urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan Nabi, urusan kita dengan istri, urusan kita dengan anak, urusan kita dengan tetangga, urusan kita dengan keluarga. Urus sesuatu yang itu merupakan urusan kita, jangan urus urusan orang lain. Dan betapa banyak di antara kita yang menghabiskan waktunya karena mengurus urusan orang lain. Ini kenapa terjadi? Ini apa sebabnya? Habis waktunya. Dan itu adalah pintu fitnah yang paling luar biasa, terutama bercerita tentang apa yang terjadi di dunia. Makanya di antara kaidah adab dan akhlak yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara salah satu tanda seseorang punya akhlak dan adab yang mulia, meninggalkan sesuatu yang mereka tidak ada manfaat bagi dirinya atau yang bukan urusannya. Kemudian yang ketiga, secara cepat saja ya, orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia, kaidah yang ketiga adalah hadis Nabi, la taghdab. Orang yang memiliki adab dan akhlak mulia adalah orang yang pemaaf, orang yang tidak suka marah. Semua kita ada sifat marah, semuanya. Tapi ada di antara kita yang bisa menahan amarahnya, ada di antara kita yang melampiaskannya. Nabi juga bisa marah, tapi Nabi berusaha untuk menahannya. Makanya ikhwatul Islam, ketika ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku, nasihat." Apa jawaban Nabi? La taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kemudian hadis ini ditinjau oleh para ulama. Ternyata kemarahan itu adalah awal daripada kegilaan. Sehingga para ulama menyebutkan al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Kemarahan awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Dan biasanya penyesalan itu muncul setelah kita marah kepada istri, sedikit-sedikit keluar kalimat talak dan kita lupa ternyata sudah kita mengucapkan 3 kali. Pada akhirnya kita tidak lagi bisa bersama keluarga. Itu gara-gara marah. Kita marah kepada anak, yang pada akhirnya menyebabkan anak meninggalkan rumah. Kita pun berpisah untuk selama-lamanya. Kita tidak tahu. Makanya al-ghadab awwaluhu junun. Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan. Karena orang yang marah, mereka di luar kesadaran. Sehingga siapapun di antara kita yang marah atau suka emosian, maka sering-sering bawa air untuk disiramkan ke mukanya. Karena Nabi yang mengajarkan demikian, kalau kita marah beruduk. Kalau kita marah,
pindahkan keadaannya. Marah di sini, pindah ke lokasi sini. Kalau kita ingin marah juga, maka marahlah kepada sesuatu yang tidak bisa marah. Apa yang tidak bisa marah? Tembok. Tidak bisa marah, marah. Karena biasanya seseorang harus mengeluarkan isi hatinya. Kalau mereka tidak mengeluarkan isi hatinya, maka bisa jadi mereka sakit. Kalau kita harus mengeluarkan isi hati, marah kepada yang tidak bisa marah, atau marah kepada yang tidak bernyawa, atau marah kepada orang yang tidak punya hati, artinya mereka nanti supaya mereka tidak sakit hati. Karena biasanya ada orang yang harus dikeluarkan, emosinya harus dikeluarkan. Makanya keluarkan kepada sesuatu yang tidak memberikan mudarat. Pergi ke laut, marahlah di sana. Misalnya pergi ke pohon, marah di sana, agar nanti dia bisa mengeluarkan isi hatinya. Karena mengeluarkan isi hati sesuatu fitrah manusia. Ada orang yang kalau dipendam pada akhirnya dia sakit. Ada orang yang dipendam akhirnya dia stres. Harus dikeluarkan. Kalau harus seperti itu, maka cari tempat yang tidak bisa membalas. Bisa dipahami ya? Makanya disebutkan al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Awalnya adalah kegilaan, karena orang yang marah itu akalnya tidak ada lagi. Bukan tidak ada ya, artinya sebahagian daripada akalnya sudah diambil oleh kemarahannya. Kemudian yang terakhir, di antara adab dan akhlak yang mulia, kaedahnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Inilah 4 kaedah yang berbicara tentang adab dan akhlak. Siapapun yang ingin berbicara tentang adab dan akhlak, maka harus ingat akan 4 hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ikhwatul Islam, cerita tentang adab dan akhlak ini baru muqaddimah sebenarnya ya. Tapi waktu sudah habis, dilanjutkan atau di stop dulu? Dikembalikan kepada jemaah. Kalau sudah mengantuk kita stop dulu ya. Atau bisa lanjut? Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ini untuk ibu-ibu lah ya yang ada di bawah. Siapa di antara ibu-ibu kita yang tahu apa kaedah dalam berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia? Tadi kita menyebutkan hadisnya. Kalau tidak hafal hadisnya dengan bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Silahkan. Kalau ada di antara ibu-ibu kita yang bertanya atau yang menjawab atau yang bisa menjawab, maka kami persilahkan. Sebelum nanti pertanyaan ini kita lontarkan kepada yang pertama. Taib. Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Bu? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Taib. Yang kedua, Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. yang ketiga, La taghdab. yang keempat, La yu'minu ahadukum hatta li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kira-kira kalimat ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi atau oleh Imam Ibnu Katsir? Belum dibahas. Belum dibahas ya? Belum dibahas atau tidak tahu? Karena jawabannya jujur berarti hadiahnya 2 ya. Masya Allah. Bagaimana hadiah ini sampai? Sudah ada di bawah ya? Taib. Kalimat ini tadi yang laki-laki, bapak-bapak, siapa yang mengatakan kalimat ini? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Siapa? Imam Bukhari, Imam Nawawi. Dalam hadis Arba'in. Betul nih Pak. Nanti takut jatuh 2 kali. Ulah taib. Siapa nak? Imam Bukhari ya. Taib yang lain. Siapa? Ibnu Abi Dzar. Yang lain? Imam Al-Qarawayni Al-Maliki. 2 ini separuh-separuh betul. Berarti kitabnya kita bagi 2. Langsung kita bagi 2 ya.
Kan 2 jilid ini. Ini kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak, kemudian diterjemahkan, alhamdulillah. Semoga memberikan manfaat. Tapi jilidnya separuh-separuh. Kalau ingin dapat separuh lagi, jawab lagi pertanyaan. Bisa dikembalikan? Masyaallah, barakallahu fiik. Ini untuk kamu, Nak. Masyaallah, masyaallah. Sehat selalu, Nak, ya. Baik, barakallahu fiik. Jawabannya separuhnya betul di sini, separuhnya di sini. Jadi gabungannya siapa? Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ibnu Abi Zaid, bukan Abi Zar ya. Abi Zar itu sahabat Nabi. Yang kedua menyambung diambil yang bagian ujungnya Al-Qayrawani Al-Maliki. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Baik. Kita baca pertanyaan dulu atau kita lanjutkan? Baca pertanyaan dulu, baik. Tapi ikhwatul Islam, ini kayaknya yang bertanya yang ikut kajian semalam. Jazakumullah khairan Ustaz, saya mengikuti kajian Ustaz semalam perihal pertanyaan tentang wali, yang mengatakan ada sifat wali. Karena kita kemarin menyebutkan di antara sifat wali ada 3. Yang pertama, senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi, mencintai Nabi, semua mencintai Nabi. Tapi cinta Nabi harus dilihat dari mana? Dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga di antara sifat wali adalah mereka yang tidak pernah mengajak orang lain untuk dirinya, tapi mereka mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhwatul Islam, siapapun ustadz yang memberikan tausiah, yang memberikan nasihat, kita dengarkan. Dan ustadz tidak akan pernah mengatakan, ayo kalau aku yang mengaji, ayo hadir, enggak. Karena bagaimana agama ini sampai kepada kaum muslimin, itu cita-citanya. Jadi siapapun yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang wali. Tapi siapapun yang mengajak kepada dirinya, maka itu bukan wali. Itulah 3 sifat wali yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada di antara kita yang ingin jadi wali, mudah sifatnya. Yang pertama, selalu menjaga salat 5 waktu. Yang kedua, bangga dengan sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menganggap remeh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengajak orang kembali kepada Allah, bukan kembali kepada dirinya. Kita tidak pernah mengatakan kembali kepada fulan, kembali kepada Alan, tidak. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aturan Allah. Kemudian lihat bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 ini ada pada diri kita, maka semuanya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat wali yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, pertanyaannya, apakah orang yang tidak beriman akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kalau seandainya dihisab sedangkan mereka sudah pasti masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal, apakah untuk Taib ikhwatul Islam, terlepas daripada pertanyaan ini, apakah orang yang tidak beriman akan dihisab oleh Allah, dihisab atau tidak? Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali. Lantas apa gunanya dihisab? Hisab itu ikhwatul Islam terbagi kepada 2. Hisab itu ada 2 kali, dan hisab itu sendiri ada 2. Ada namanya hisab, ada namanya arad. Semua yang dihisab pasti diazab. Sedangkan arad itu kalau kita kiaskan, ini kiasan saja, dibaca amalan catatannya. Wahai fulan, kamu melakukan ini, iya. Wahai fulan, kamu melakukan ini, iya. Dikala orang ini senantiasa menyadari dia selalu melakukan keburukan, maka dia ingin lari, tidak ada tempat lari. Di saat itulah dia mengaku, iya ya Allah, aku mengakui kesalahan. Iya ya Allah, aku melakukannya. Setelah dia mengatakan iya ya Allah, aku melakukannya, maka di saat itulah Allah menutup semua keburukannya, ditutup amalan catatannya. Dan Allah mengatakan, wahai fulan, hari ini aku akan tutup semua amalan catatan kamu, dan aku ampunkan dosamu. Maka di saat itulah dia adalah orang yang paling berbahagia. Maka disebut dengan arad. Hanya sekedar dilihatkan catatannya agar kita tahu bahwa semua yang kita lakukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghinakan. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala membacakan amalan catatannya,
Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepada yang lain. Karena di antara salah satu bentuk yang membuat kita merasa terhina ketika kesalahan kita dipamerkan kepada orang lain. Fulan itu adalah orang yang berhutang misalnya. Satu RW tahu kalau kita berhutang. Malu atau tidak? Malu. Begitu juga nanti ketika Allah membacakan amalan catatan, itu antara kita dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah, dan tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bacakan satu persatu, kita mengatakan iya. Maka belajarlah kita untuk mengatakan iya. Ya Allah, aku melakukan kesalahan, iya. Di dunia kita harus selalu berusaha untuk mengatakan iya, ya Allah, aku melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita mengakui kesalahan yang kita lakukan di dunia? Apa yang harus kita lakukan? Selalu mengucapkan kalimat istighfar. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, hari ini aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, supaya kebiasaan ini nanti dibawa di akhirat. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Ada seorang hamba yang dikala ditanya oleh Allah, catatannya sudah ada, tapi ada tidak mereka yang tidak mengakui? Banyak. Dikala Allah mengatakan, wahai fulan, bukankah dulu kamu melakukan ini? Dia mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak melakukannya. Yang lain, bukankah kamu melakukan ini? Dia kembali mengatakan, tidak, aku tidak melakukannya. Maka di saat itulah dikala dia berdusta, karena dia terbiasa berdusta di dunia. Dan orang yang berdusta itu adalah mereka yang tidak mau mengakui kesalahannya, itu dusta namanya. Sebelum berdusta kepada orang lain, jangan terbiasa kita berdusta kepada diri sendiri. Nah, dia terbiasa berdusta, tidak ya Allah, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Maka di saat itulah, karena dia selalu berbohong, dia selalu berdusta, Allah tutup mulutnya. Maka Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ini akan kami kunci mulutnya. Kami izinkan tangannya berbicara, kakinya berbicara, anggota badannya berbicara. Kalau anggota badan berbicara, maka dia tidak akan berdusta. Dan itulah untuk orang-orang yang kufar kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan dihisab. Orang yang tidak beriman pun akan dihisab agar dia tahu bahwa tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dihisab, bukan dia akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak beriman, mereka tidak melewati sirat. Sirat itu hanya dilewati oleh mereka yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman tidak lewat sirat, tapi lewat bawah. Tidak lewat tol ya, lewat bawah. Apa maksudnya? Karena di bawah sirat itu adalah, makanya mereka tidak melewati sirat, tapi dihisab. Iya, mereka akan dihisab dan semuanya akan dihisab. Bukan hanya manusia yang dihisab. Kalau ada hewan, misalnya kambing, beradu, yang satu punya tanduk, yang satu tidak punya tanduk, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang bernama manusia, semuanya akan dihisab oleh Allah. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ada catatannya. Dan Allah juga ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin menunjukkan kepada kita Allah adalah Rabb yang maha adil seadil-adilnya. Jadi semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, baik, di antara pertanyaannya, apakah tindakan riba tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa riba akan menghambat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul Islam, di antara bentuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Dan salah satunya adalah riba. Riba itu kalau seandainya kita sudah meninggalkannya, kita sudah keluar darinya, maka tidak akan lagi dihitung oleh Allah. Kita tidak boleh menatap masa yang berlalu atau masa yang telah lewat, tapi kita harus menetap masa depan, sekarang dan yang akan datang. Maka di antara salah satu sifat Allah atau sifat wali Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Di antara sifat wali Allah, mereka tidak sedih, mereka tidak takut. Apa makna kalimat tidak sedih, tidak takut? Tidak sedih memikirkan masa lalu dan tidak takut menghadapi masa depan. Itulah makna daripada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, dosa-dosa yang berlalu kita tidak boleh lagi memikirkannya. Apa dosa yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa? Kekufuran, kesyirikan.
Maka kita belajar dari sahabat Nabi. Sahabat itu rata-rata mereka dulu beribadah kepada selain Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada selain Allah. Umar bin Khattab, kita lihat Umar bin Khattab, kita lihat sahabat Husain, mereka dulu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dosa yang paling tinggi, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya mereka beriman kepada Allah, mereka tinggalkan semuanya, dan Allah pun akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Begitu juga dengan riba. Kalau kita sudah meninggalkan riba, maka jangan pikirkan lagi perkara-perkara yang sudah lewat. Kemudian bagaimana caranya? Maka ambil kalau kita ada riba, ambil modalnya, kalau istilahnya. Semua yang ada di luar modal, maka berikan. Kepada siapa kita harus berikan? Kalau kita ada muamalah dengan riba, riba itu artinya kelebihan. Kelebihan itu kepada siapa kita berikan? Kepada siapa? Fasilitas umum atau? Kenapa harus fasilitas umum? Karena dipakai ke arah yang dipakai agar dimanfaatkan oleh orang yang banyak. Masya Allah, silakan ya, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Semoga memberikan manfaat ya. Betul jawabannya. Orang yang riba, punya harta riba, dimanfaatkan untuk fasilitas umum atau yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Mana yang harus kita dahulukan? Saudara kita yang tidak makan atau saudara kita yang tidak punya sandal? Mana yang harus kita dahulukan? Yang tidak makan atau tidak punya sandal? Dua-duanya. Yang tidak makan kita kasih makan, yang tidak punya sandal kita kasih sandal. Harta riba itu ikhwatul Islam, sebelum kita memanfaatkan kepada fasilitas umum, maka cari orang yang belum makan. Mana yang harus kita bentuk? Manusianya atau tempat manusianya tinggal? Manusianya dulu harus kita selamatkan. Misalnya kita ingin membangun jalan, ada jalan yang rusak. Kemudian ternyata di samping itu ada tetangga saudara kita kaum muslimin, mereka yang mungkin tidak sekolah anaknya. Mana yang harus kita dahulukan? Mana yang harus kita dahulukan? Dua-duanya. Jalan juga, orang sekolah juga. Artinya ikhwatul Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, saya tidak peduli kalau seandainya Ka'bah itu tidak ada baju, saya tidak peduli. Tapi saya peduli kalau seandainya ada di antara rakyatku, umatku atau rakyatku mereka yang tidak makan. Apa maknanya? Sebelum kita berikan kepada fasilitas umum, maka cari orang-orang yang mereka membutuhkan. Karena riba itu, uang kelebihan riba itu halal atau haram? Haram bagi kita, halal bagi yang lain. Bisa dipahami? Riba haram bagi kita, halal bagi yang lain. Misalnya kita ada riba 2 juta misalnya. 2 juta ini haram bagi kita, tapi halal bagi mereka yang membutuhkan. Halal bagi mereka, haram bagi kita. Jelas sampai di situ? Artinya manfaatkan, dahulukan manusianya sebelum kita mendahulukan fasilitas yang lainnya. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan manusianya daripada fasilitas. Kita fasilitas ada, tidak ada fasilitas ada, alhamdulillah kita hidup. Tapi kalau ada saudara kita yang tidak makan 1 hari 2 hari, siapa yang akan bertanggung jawab? Semua kita bertanggung jawab. Makanya kalau ada di antara kita yang punya kelebihan harta riba, berikan dulu kepada mereka yang sangat membutuhkan, dan masih banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Apalagi di daerah-daerah kita, kita tahu orang ini memerlukannya, orang ini tidak memerlukannya. Jelas ya jawabannya ya? Bukan berarti tidak boleh kita memberikan fasilitas umum. Karena ada orang yang riba, kelebihan hartanya cuma 2 jutaan, 3 juta. Ada orang yang riba, kelebihan ribanya itu 300 juta. Ada yang 1 miliar. Berarti bisa dilakukan untuk semuanya. Bisa diperhatikan baik-baik. Jadi artinya lebih baik kita membangun peradaban manusia daripada peradaban yang lainnya. Manusia dulu harus kita bangun. Maka di saat itulah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Ka'bah kalau tidak ada baju biasa. Tapi kalau manusia tidak ada baju, itu saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusianya harus kita utamakan. Tapi ikhwatul Islam, kita selalu berupaya melawan penyakit hati. Karena mulai muncul hasad, riya, benci,
Kita selalu berkata dalam hati kalau penyakit ini dosa, namun tetap saja ada penyakit tersebut itu muncul. Bagaimana keadaannya? Ikhwatul Islam, la yakhlu jasadun min hasad. Ini kaedah yang harus kita pahami baik-baik. La yakhlu jasadun min hasad, walakinnal karimu yukhfihi wal laimu yubdi. Tidak ada satupun tubuh jasad kecuali ada hasad di dalamnya. Semuanya ada hasad di dalamnya. Saya ada hasad di dalam hati, ada dengki, ada iri. Kita ada hasad, ada dengki, ada iri. Semua manusia ada itu di dalam hatinya. Tetapi apa yang membedakannya? Walakinnal karimu yukhfi. Orang yang punya akhlak, orang yang mulia akan meredamnya, menutupnya, tidak mengeluarkan isi hatinya. Wallaimu yubdi. Sedangkan orang yang tidak mulia akan mengeluarkan semuanya. Semua kita suka ghibah, suka menceritakan orang lain, iya. Tapi perbedaannya, yang satu menceritakan, yang satu tidak menceritakan, itu saja bedanya. Maka dari situlah keluar hadis Nabi SAW, Innallaha tajawaza li ummati amma hadasat fi nafsiha ma lam tatakallam. Allah akan mengampunkan semua yang ada dalam hati. Dalam hati kita itu banyak penyakitnya, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit riya, sum'ah, semuanya penyakit hati namanya. Perbedaannya, yang mulia berusaha menahannya, tidak mengeluarkan dengan kata-katanya. Yang tidak mulia akan mengeluarkannya. Itu saja perbedaannya. Maka tadi di awal adab dan akhlak yang mulia, hadisnya adalah apa hadis yang pertama? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira. Itu saja bedanya. Katakan yang baik. Di dalam hati kita, kalau diperiksa hati kita semuanya, itu dosa semuanya. Kalau hati kita dibuka, hati saya, hati kita semuanya, itu sifat dosa semuanya. Penyakit hati itu banyak. Maka tadi kita menyebutkan yang bersih hatinya cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan boleh silakan. Ini silakan satu ya. Bagaimana caranya ini sesudah dengan pasangan Ustaz? Karena saya selalu memaksakan pasangan untuk selalu ikut kajian. Taib, ikhwatul Islam, Masya Allah. Semoga dijadikan ibu yang bertanya, dijadikan keluarganya keluarga yang bahagia di dunia, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, dan juga seluruh kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, bagaimana agar kita, tentunya itu merupakan cita-cita kita berkeluarga ya. Masalah keluarga nanti bisa kita saling sharing lah. Ada sebuah kitab yang judulnya Rumah Tangga Bahagia. Rumah Tangga Bahagia, alhamdulillah itu merupakan tulisan sedikit ya. Semoga nanti kita bisa saling sharing. Rumah Tangga Bahagia. Siapa yang paling bahagia rumah tangganya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang ingin berbahagia, maka berkaca kepada orang yang bahagia. Siapapun yang ingin bahagia, berkaca kepada orang yang berbahagia. Dan tidak ada orang yang paling bahagia kecuali baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada suami, di antara keinginan kita ingin mengajak suami, nanti ingin sama-sama masuk surga, banyak caranya. Kajian di antara salah satu caranya, bukan satu-satunya cara. Bisa jadi ada suami kita yang tidak ikut kajian, tapi dia selalu online. Bukan main PS ya. Online mendengarkan kajian. Kita tidak tahu. Bisa jadi dia adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bisa jadi ini dan itu. Makanya ada salah seorang yang dia hidup sezaman dengan Nabi. Kita semuanya tahu. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia itu satu zaman dengan Nabi. Tapi tidaklah membuat dia terhalang untuk bertemu dengan Nabi kecuali karena orang tuanya. Bisa jadi suami kita adalah orang yang berbakti. Dia tidak mau datang ke masjid, tidak bertemu dengan mendengarkan pengajian, tapi dia selalu berbakti kepada orang tuanya. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada alasan-alasan yang lainnya. Datang ke pengajian salah satu caranya. Dan bagaimanapun, untuk supaya kita menjadi keluarga yang bahagia, maka belajarlah dari sirah dan sejarah baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu, ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan pertanyaannya, "Ya Rasulullah, apa kewajibanku sebagai seorang suami?" Dia tidak bertanya apa hakku, tapi pertanyaannya apa kewajibanku, agar kita tahu seorang suami yang mereka harus tanyakan apa kewajibannya.
Seorang istri yang harus mereka tanyakan apa kewajibannya. Kalau kita sudah mulai bertanya apa kewajiban kita sebagai suami, apa kewajiban kita sebagai seorang istri, maka itu adalah pertanda keluarga bahagia dan mudah bagi mereka masuk ke dalam surga. Tapi kalau pertanyaannya mana hakku, yang laki-laki mengatakan mana hakku, yang perempuan mengatakan mana hakku, maka itu adalah awal malapetaka dalam rumah tangga. Karena nanti kalau semuanya bertanya mana hakku, maka itu bisa berbahaya. Karena hak itu terlalu banyak ikhwatul Islam. Tapi katakan apa kewajibanku kepada keluargaku. Yang perempuan mengatakan apa kewajibanku kepada suamiku. Sehingga apabila seseorang fokus terhadap kewajibannya, maka hak akan datang secara sendiri. Itu adalah di antara tanda keluarga yang bahagia. Yang harus mereka tanya apa kewajibannya, bukan apa haknya. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian kita ini salah satu penyebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam usaha kita, diberikan keberkahan dalam anak dan keturunan kita, diberikan kemudahan kepada kita untuk mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.